Di kesempatan kali hari ini, insya Allah kita masuk ke kajian mengenai jazmul fi'lil mudhari. Kalau minggu yang lalu itu nasab kan ya, nasbul fi'lil mudhari. Nah sekarang ini jazmul fi'lil mudhari. Apa itu jazm pada fi'il mudhari? Maka kita coba perhatikan dulu contoh-contoh berikut ini ya. Al-amsilatu. Contoh nomor pertama, lam yahfad Muhammadun darsahu. Muhammad belum hafal pelajarannya. Lam yanqati nuzulul matori. Hujan belum berhenti. Turunnya hujan belum berakhir. Nomor 3, lam yakbid ahadun alal lissi. Lam yakbid ahadun alal lissi. Seorang pun belum bisa menangkap pencuri. Seorang pun belum bisa menangkap seorang pencuri. Yang keempat, la ta'kul wa anta sya'ban. Anda jangan makan ya, atau Anda tidak boleh makan dalam kondisi kenyang. Yang nomor 5, la tuksir minad dhahik. La tuksir minad dhahiki. Janganlah kamu banyak tertawa. Nomor 6, la tusri' fis sayri. Janganlah kamu cepat-cepat berjalan. Nomor selanjutnya contohnya, intaftah nawafidal hujrati yatajaddad hawahuha. Intaftah nawafidal hujrati yatajaddad hawahuha. Kalau kamu buka pintu, kalau kamu membuka jendela kamar, kalau jendela kamar kamu buka, maka udara bersirkulasi, gitu ya. Maka udara akan segar atau bersirkulasi. Intajlis fi majral hawa'i tamrod. Kalau kamu duduk di aliran angin, maka kamu sakit. Intajlis fi majral hawa tamrod. Kalau kamu duduk di tempat yang terkena aliran angin, maka kamu sakit. In yusafir akhuka tusafir ma'ahu. Kalau saudaramu berangkat, maka berangkatlah kamu bersamanya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini ada ciri-ciri menarik yang berbeda dari materi-materi sebelumnya. Apa ciri-cirinya itu? Nah, di sini kalau kita perhatikan dipenuhi dengan fi'il mudhari yang disukun ya. Fi'il mudhari yang disukun. Ada yang di awal disukunnya itu. Ada juga yang double sukunnya. Fi'il mudhari yang di depan disukun, fi'il mudhari yang datang ke belakang juga disukun. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Kita simak al-bahsu, pembahasannya di sini. Yastamilu kullu misalin minal amsilatis sittah. Al-ula ala fi'lin mudhari'in qablahu ahadul harfain lam wala yadullu harful awal ala nafil fi'li fi zamanil madi wa yufidul harfu sani nahyal mukhatabi anil fi'li. Di sini dijelasin istamilu kullu misalin minal amsilatis sittatil ula. Pada 6 contoh yang pertama itu mengandung ala fi'li mudhari'. Pada 6 contoh yang pertama di situ terdapat fi'il mudhari'. Qablahu
yang sebelum fi'il mudhari itu ahadul harfain, diawali oleh dua huruf, lam dan la. Nah, yang 6 contoh dari nomor 1 sampai 6 ini, kalau kita perhatikan, terdapat fi'il mudhari yang didahului oleh dua huruf, yaitu lam dan la ya. Nah, ini lam, ini la. Nah, di sini dijelaskan maksud dibalik kedua huruf tersebut, fungsinya wa yadulul harful awal ala nafil fi'li fi zamanil madi. Huruf yang pertama yaitu lam ternyata memiliki fungsi atau menunjukkan sebuah penafian, menegatifkan sebuah kalimat gitu ya, menafikan aktivitas pada masa sebelumnya, atau dengan kata lain menunjukkan perbuatan itu ya, menunjukkan perbuatan itu belum terjadi. Kalau kita perhatikan di sini yang ini ya, yang lam yahfad. Nah ini lam yanqati, lam yakbid. Artinya apa? Menghafal, terhenti, dan menangkap ini semuanya belum terjadi. Pada masa dulu belum terjadi. Wa yufidul harfusani, huruf yang kedua yaitu la, nahyal mukhatabi anil fi'li, adalah larangan ya, larangan bagi seseorang untuk membuat perbuatan, atau larangan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan. Yang mana? Yang ini. La ta'kul, la tuksir. Janganlah makan, janganlah memperbanyak. La tusri', janganlah cepat-cepat. Nah, itu menunjukkan larangan. Jadi kalau lam ini menunjukkan menafikan aktivitas pada masa terdahulu, sedangkan la menunjukkan larangan. Idza ta'amalta akhira kulli mudhari'in masbukin bi ahadi hadain al harfain fi hadil amsilah wa fi ghairiha wajadtahu majzuman, katanya gitu. Idza ta'amalta, kalau dicermati, akhira kulli mudhari, akhir dari kata mudhari masbukun bi ahadi hadain harfain, yang didahului oleh dua huruf tadi, lam dan la ya, fi hadil amsilah fi afigari, dalam contoh tersebut dan lain-lain. Nah, wajadtahu, maka kita akan mendapati ternyata majzuman ya, dijazmkan, disukunkan. Jadi fiil-fiil yang didahului oleh lam itu ternyata disukunkan. Demikian juga fiil-fiil yang didahului oleh la itu juga sama, disukunkan. Begitu maksudnya. Lakinnaka idza hadafta hadal harfa. Tapi kalau kita coba untuk hilangkan huruf yang tadi, lamnya dengan la-nya kita hilangkan. Nah, wajadtahu marfu'an. Nah, pasti bakal marfu. Bakal kembali lagi doma. Ya, fadu, yang kotiu, ya kan? Tak kulu, gara-gara ada lam dengan la, dia jadi disukun, gitu ya. Min zalika nara anna kullan min hadain harfain idza dakhala ala al-mudhari jazama akhirahu. Dengan demikian kita bisa melihat ya bahwa kedua huruf tadi itu kalau dia mendahului fiil mudhari, maka dia menyebabkan fiil mudhari itu akhirnya jadi sukun atau jazm. Selanjutnya, wa idza tamalta al-amsilata salasata al-akhirata wajadta kulla misalin minha
mabdu'an bil harfi in wa musta'malan ala fi'laini mudhari'aini majzumaini. Katanya di situ disebutkan, ya. Nah, kalau kita cermati wa idza ta'amalta, kalau cermati al-amsilata salasah al-akhirah, 3 contoh terakhir ini yang maksudnya yang ini ya. Lihat, kita cermati 3 contoh terakhir tersebut, maka wajadta, kita bakal menemukan kullu misal min ha mabdu'an bi harfi in. Semuanya didahului oleh huruf in. Wa musta'malan ala fi'lain mudhari'ain majzumain. Semuanya didahului oleh huruf in dan 2 fi'il mudhari. Jadi ini memiliki dampak terhadap 2 fi'il mudhari yang langsung di sukun. In taftah yatajaddad, in tajlis tamrod, in yusafir tusafir, katanya gitu. Jadi kalau in itu berarti meliputi 2 fi'il mudhari yang langsung dijazmkan. Beda dengan lam dan la, itu hanya meliputi 1 saja. Nah, di sini dijelaskan apa perbedaan kedua fi'il yang ada setelah in itu. Nah, di sini dijelaskan husulul awal minhuma syartun fi husulisani. Jadi keberadaan atau terjadinya aktivitas yang pertama itu merupakan prasyarat terjadinya aktivitas yang kedua. Maka di sini dijelaskan fa fatahu, ya, fa fathun nawafid fil misal. Jadi fathun nawafid fil misal al awal masalan syartun fi tajaddudil hawa. Dibukanya jendela pada contoh yang pertama ini ternyata, ya, ketika intaftah, kalau dibuka nawafidal hujrati, jadi ketika jendelanya dibuka, nah aktivitas membuka jendela atau membuka ini, nah ini adalah syarat terjadinya aktivitas yang kedua, gitu. Kalau dibuka maka udara sirkulasi. Terus waladzi afada syartu wa jazama kulan minal fi'lain huwa in. Jadi yang mengandung makna syarat di situ dan yang menyebabkan jazm dari kedua fi'il tersebut adalah in, ya. Jadi in inilah yang memberikan makna syarat dan menjazmkan dua fi'il tersebut. Walidzalika tusamma in, ya, harfu syartin wa jazmin. Jadi in itu kita namakan dengan huruf syarat dan jazm. Wa yusammal fi'lul awal fi'il syarti wal fi'lu sani jawab syarti. Fi'il yang pertama yang dekat dengan in disebut fi'il syarat. Sedangkan fi'il yang kedua pasca, ya, pasca fi'il yang pertama itu disebutnya jawab syarat atau respon, ya, respon dari syarat tadi itu. Lebih mudahnya lagi kalau kita perhatikan di dalam kawaid, contoh atau di rumusnya, yujzamul fi'lul mudhari idza sabaqahu harfun jazimun kal hurufil atiyati wa hiya lam walan nahiyah wa in. Fi'il mudhari itu dijazmkan atau disukunkan ketika di dalam tanda primernya, ya. Kalau apa? Kalau fi'il mudhari ini sebelumnya terdapat huruf jazim. Huruf jazim seperti lam, la, nahi, la larangan maksudnya, wa in, yaitu in huruf syarat dan jazm. Rumus yang ke-15, lam walan nahiyatu jazimani fi'lan mudhari'an wahidan. Lam dengan la larangan atau la nahi itu menjazmkan hanya satu fi'il mudhari saja. Wal harful awal yanfi husul al fi'li fil madhi.
Si huruf pertama yaitu lam, dia menafikan terjadinya aktivitas pada masa lalu. Artinya belum terjadi. Wasani yanha an amalil fi'li. Sedangkan la, larangan atau la nahi, dia adalah huruf yang melarang orang untuk melakukan aktivitas. Rumus yang ke-16. In tazimu fi'laini wa tufidu anna husul al-fi'lil awal syartun fi husulil fi'li sani. In ini adalah huruf yang menjazmkan sekaligus dua fi'il. Kalau lam dan la cuma satu, ini langsung menjazmkan dua fi'il. Yang memberikan pengertian bahwa terjadinya aktivitas yang pertama atau fi'il mudhari yang pertama itu merupakan syarat munculnya fi'il mudhari yang kedua, gitu. Begitu, ikhwan fillah, rumus yang ada di dalam kesempatan kali hari ini. Baik, sedikit saya ulang atau saya ulas secara contoh aja di sini ya. Jadi tema kita adalah menjazmkan fi'il mudhari. Jadi faktor-faktor apa yang bikin fi'il mudhari itu jadi sukun? Nah, gitulah simpelnya. Yaitu 3 huruf ini. Lam, la, dan in. Kalau lam itu sama la hanya menjazmkan, sukunkan satu fi'il mudhari. Lam ini mananya menafikan aktivitas sebelumnya, jadi belum terjadi. Sedangkan la adalah menafikan atau melarang untuk melakukan aktivitas, larangan. Nah, sedangkan in ini disebutnya huruf syarat jazm, huruf syarat jazm yang menjazmkan sekaligus dua fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari pertama adalah syarat kemunculan fi'il mudhari yang kedua. Begitu ikhwan fillah. Baik, sekarang silakan dinyalakan mikrofonnya. Silakan dilatih dibaca nomor 1 sampai 9. Silakan 3, 2, 1. Mangga. Lam yahfaz Muhammadun darsahu. Lam yanqati nuzulul matari. Lam yaqbid ahadun alal lisi. La ta'kul syab'an. La tuksir minal dhiki. La tusri sayri. Nafidal hujarati yatajaddad hawa'uha. In tajlis fi majra al-hawa'i tamrad. In yusafir akhuka tusafir ma'ahu.